Tubuh Sora penuh dengan lubang tersebar di dataran luas. Gunung-gunung hancur, tanah datar pecah menjadi celah besar, dan beberapa kota serta desa hancur di dalam area tempat mayat itu berada. Orang-orang yang selamat memandang monster besar seperti Gunung Tai dengan ngeri, mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka hanya berpikir bahwa akhir dunia akan datang. Wajah para dewa jahat yang berdiri di atas tubuh Kong mulai menjadi kabur, tubuh mereka mulai menyusut kembali ke penampilan aslinya, dan pikiran yang semula ditempati oleh para dewa jahat juga kembali jernih. Mereka tidak mati, dan mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Mereka semua menatap kosong ke tubuh besar berdaging di bawah kaki mereka. Monster macam apa ini? Besar sekali. Itu dewa kuno, dewa kekacauan kuno. Ada sangat sedikit orang yang berwawasan luas di antara kerumunan. Mereka mengenali mayat babak belur ini sebagai dewa kekacauan kuno. Dewa kekacauan kuno juga akan dibunuh. Apakah dunia gila? Setelah mereka mengalami kebingungan singkat, mata bingung mereka dengan cepat digantikan oleh keserakahan. Ini adalah mayat dewa kekacauan kuno. Daging dan tulang adalah harta langka. Mereka menggali, memotong, dan bahkan berkelahi dengan tangan kosong, seperti sekelompok semut yang berbaring di atas mayat binatang buas yang mati-matian menggigit. Kapal hitam itu masih mengambang dengan tenang di udara, dan dewa jahat naik ke geladak. Dewa jahat ini mengenakan baju besi berat berwarna hitam, yang jelas merupakan dekorasi penjaga kota perisai bulan. Sentu harus menunjukkan kewaspadaan dan bertanya, apakah kamu dewa jahat? Ya, dewa jahat itu tersenyum dingin. Tentu saja dia tahu apa yang ingin ditanyakan Sentu. Tubuh fisik dewa jahat itu sendiri telah jatuh, dan dari sudut pandang tubuh fisik, dia bukan lagi dewa jahat yang asli. Tapi tubuh ini Sentu ragu-ragu. Dari sudut pandang dunia ibu, bahkan kamu adalah aku, dan kapten tua itu juga aku, roh jahat itu menunjuk ke arah keduanya, dan akhirnya memandang Siuzu, tapi dia bukan aku. Dia adalah ibu dunia, segala sesuatu yang lahir di dunia ibu adalah miliknya. Tapi Siuzu tidak lahir di dunia ibu, dia berasal dari dunia tubuh internal Luo Zeng. Seorang suami adalah seorang suami, dan kamu bukan siapa-siapa. Siuzu naik untuk memegang lengan dewa jahat itu. Tentu saja Siuzu juga mengerti bahwa dewa jahat telah mengubah tubuhnya, tetapi dia akan menemani suaminya apapun perubahannya, apalagi dewa jahat tidak berubah sekarang. Bisakah semua makhluk di dunia induk berubah menjadi dirimu? Tanya Sentu. Dia tahu bahwa kapten tua ingin mengajukan pertanyaan ini, tetapi dewa jahat tidak pernah bersikap sopan kepada kapten tua, dan bahkan mewaspadai Master Tongtian di belakang kapten tua, jadi komunikasi tetap diserahkan padanya. Ya, jawab dewa jahat, makhluk yang lahir dari dunia ibu pasti ada di dunia ibu. Jumlahnya tidak terbatas. Sentu bertanya lagi. Baik kapten tua maupun Sentu dikejutkan oleh puluhan ribu dewa jahat. Tubuh fisik dewa jahat tidak dapat memenuhi standar alam abadi, tetapi mengandalkan kekuatan energi fusi, itu sudah lebih kuat dari kebanyakan alam jiwa suci, dan bahkan tidak jauh di belakang alam abadi. Puluhan ribu orang di puncak alam jiwa suci sudah menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Jika dia mengubah semua makhluk di dunia induk menjadi dirinya sendiri, akan menakutkan untuk memikirkannya. Secara teori itu mungkin, tapi aku tidak bisa melakukannya sekarang, dewa jahat itu mengangkat bahu. Nyatanya, puluhan ribu orang adalah batas dewa jahat saat ini. Kekuatan dunia induk tidak terbatas, dewa jahat hanya dapat mengambil satu bagian darinya sekarang, dan butuh waktu untuk memulihkan kekuatan ini setelah digunakan. Jika kekuatan dunia ibu ditarik berlebihan, itu akan membebani dewa jahat dan dunia ibu. Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Sentu bertanya lagi. Tentu saja untuk menyingkirkan Luo Zeng, dewa jahat itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Lawan yang tidak akan pernah bisa dia kalahkan, lawan yang telah mendominasi takdirnya sendiri beberapa kali. Dewa jahat tidak berterima kasih kepada Luo Zeng karena membiarkannya pergi beberapa kali. Belas kasihan Luo Zeng adalah penghinaan terbesar baginya, dan sekarang dia memiliki kemampuan untuk menghilangkan penghinaan ini. Tapi kita harus menunggu sedikit lebih lama. Kekuatan yang dihabiskan untuk membunuh dewa kekacauan kuno perlu dipulihkan, dan energi fusi belum sepenuhnya dipahami, kata dewa jahat itu lagi. Hanya Luo Zeng? Mengapa kamu sangat mementingkan itu? Sentu bertanya sedikit bingung. Luo Zeng sangat kuat, dan kecepatan pertumbuhannya juga luar biasa. Tapi sekarang dewa jahat telah membunuh bahkan dewa kekacauan kuno, dengan kekuatannya saat ini, dia dapat mengalahkan Lisan dan membunuh Luo Zeng dengan mudah. Dewa jahat melirik Sentu dengan ringan, menggelengkan kepalanya, kamu tidak mengerti dia. Dewa jahat telah hidup di dunia batin Luo Zeng,
dan memiliki kesadaran yang kuat akan kekuatan Luo Zeng. Di matanya, Luo Zeng berbeda dari lawan manapun di dunia ini, bahkan Chaos Ancient God tidak dapat dibandingkan dengannya. Suamiku, bisakah kamu membiarkan Luo Zeng pergi? Xiuzu tiba-tiba memohon, dia memperlakukan kita dengan baik. Tangan dewa jahat itu dengan lembut menghibur rambut hitam Xiuzu, tentu saja aku bisa membiarkannya pergi, asalkan dia menjadi pengikutku, di dunia ibu, aku akan menjadikannya eksistensi yang kuat, sama seperti aku di dunia tubuhnya saat itu. Kamu tahu, dia tidak bisa menerimanya, kata Xiuzu sambil tersenyum masam. Maka dia hanya bisa mati, kata roh jahat itu dengan serius. Di dalam pantai lain, ada noda kemarahan yang tidak bisa hilang di mata Muling. Melalui bola mata di depan dahi Ji Xuanyuan dan Senong, itu secara alami memiliki pemandangan yang indah dari segalanya. Kesalahan. Benar-benar salah langkah. Bagaimana bisa membayangkan bahwa dewa jahat bisa mengendalikan dunia induk sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu? Setelah Gui Qing lahir, dia mengikuti Hei Chuan untuk waktu yang lama, kekuatan Gui Qing jauh dari kekuatan dewa jahat. Tidak masalah jika energi Rongdao hilang, lagi pula, tanggung jawabnya bukan pada peradaban Yuanling, dan sekarang bahkan dunia induk telah jatuh ke tangan dewa jahat. Tuan Muling, kenapa kamu tidak membiarkan aku keluar lagi sekarang? Tanya Ah Huo. Jangan bilang itu kamu, aku tidak bisa menyembuhkannya bahkan jika aku melakukannya sendiri, kata Muling, mengapa kekuatan unik ini jatuh ke tangannya. Tuan Tongtian sangat beruntung, terlahir memberontak. Bahkan Tuan Tongtian tidak bisa mengendalikannya, kata Ah Huo, dan dewa jahat tidak berurusan dengan Li San, jika dia membunuh Ji Xuanyuan dan Senong, dia pasti akan datang ke Li San. Muling menghela nafas, kuharap. Begitu Ah Huo, kamu kembali, aku akan melaporkan masalah ini. Ah Huo melirik Muling tanpa daya, jika hal seperti itu terjadi, pemimpinnya mungkin akan dihukum oleh Master Ular lagi. Setelah Ah Huo pergi, sebuah rune emas muncul di mata Muling, yang segera berubah menjadi bintang salib 3, saat bintang salib bertemu, koordinat ular berlainan ganda selesai. Seekor ular putih kecil keluar dari koordinat. Muling telah melihat Tuan Suangqi, kata Muling. Mengapa kamu memanggilku? Tanya ular bermuka dua. Muling secara singkat berbicara tentang dewa jahat. Apa? Kulit ular bifid juga berubah drastis. Penguasaan dunia yang kacau oleh para master ular selalu dilakukan melalui peradaban Yuanling, sudah stabil sejak lama dan jarang kehilangan kendali. Terakhir kali Muling melaporkan dewa jahat melahap Gui Qing, ular bermuka dua itu tidak menganggapnya serius. Orang luar paling banyak hanya dapat menggunakan sedikit kekuatan dari tanah asal, dan angan-angan ingin sepenuhnya mengendalikan tanah asal, hal semacam ini tidak pernah terjadi. Arah masalah ini telah melampaui ekspektasi ular bifid. Air terjun seperti darah mengalir di puncak Gunung Lisan. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa air terjun darah ini adalah energi murni. Air terjun darah ini mengalir dari puncak gunung ke tengah gunung, mewarnai puncak Lisan dengan warna merah. Setelah mengamati air terjun darah ini, ketua sekte dan murid Lisan semuanya memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka. Kalau tidak salah, ini adalah kekuatan supernatural garis keturunan permaisuri Nuwa, sangat mirip dengan aura Waying, tapi lebih murni dan lebih kuat dari aura Waying. Telah memuncak selama bertahun-tahun, kecuali untuk penggantian beberapa token kelas atas, belum ada banyak peningkatan kekuatan. Sekarang semua orang merasakan kekuatan Waying, mereka secara alami kagum, sepertinya permaisuri Nuwa telah mendapatkan banyak hal di pantai lain kali ini. Wow, semua air terjun yang menulis darah berkumpul dengan ganas, membentuk bayangan besar Wa, mengambang di puncak Gunung Lisan. Wosh! Nuwa di Emerald Stage membumbung tinggi ke langit. Saat melayang tinggi di langit, arus udara yang kuat membuat rambutnya berdiri tegak, dan matanya penuh keseriusan. Setelah menyelesaikan metode rahasia pengendalian darah lengkap, Nuwa tidak sabar untuk mencobanya. Pada hari pertama dia kembali ke Lisan, dia mengeluarkan kekuatan supernatural garis keturunannya secara ekstrim. Mo, kamu udah siap? Tanya Nuwa. Om. Sebuah kekuatan besar muncul dari dalam Lisan, itu adalah kekuatan kebenaran. Ketika kekuatan kebenaran menyembur keluar dari Gunung Li, seluruh permukaan Gunung Li ditutupi lapisan kulit kura-kura biru keabu-abuan. Ukuran Lisan sendiri setara dengan keadaan yang besar, jadi bisa dibayangkan besarnya lapisan kulit kura-kura ini. Sudah waktunya bergerak, suara Mo datang dari Lisan. Mo tidak berpartisipasi dalam pertempuran Lisan, dan dia bergegas ke Lisan setelah perang. Setelah menembus ke pedalaman Lisan, ia telah meluncurkan kondisi pertahanan terkuatnya untuk menambah garis pertahanan yang kokoh bagi Lisan.
Nuwa ingin menguji kekuatannya, jadi dia mencoba membombardir cangkang kura-kura Mo. Hati-hati, mata Nuwa menunjukkan kegembiraan. Wow, Waying yang besar mulai berubah bentuk. Sinar energi merah terkondensasi menjadi satu tubuh, seperti mawar besar yang melayang di langit. His, semua pancaran energi berkumpul menuju akar mawar, dan saat Nuwa menunjuk ke bawah dengan keras, mawar besar ini telah terbanting ke bawah. Mengerikan, sangat kuat, permaisuri Nuwa tidak akan menghancurkan lisan. Ribuan makhluk di lisan melihat pemandangan ini, mata mereka penuh kekhawatiran. Jangan takut, pesona Qian di atas kepala kita dibentuk oleh kekuatan kebenaran yang kental. Tidak peduli seberapa kuat permaisuri Nuwa, dia mungkin tidak sekuat dewa kekacauan kuno Wo, mawar yang dibentuk oleh bayangan Waying telah tertancap. Di kulit kura-kura, sinar energi terus menyatu pada satu titik, dan mengebor dengan gila-gilaan ke arah kulit kura-kura. Suara teriakan yang tajam bergema di langit, dan beberapa burung yang terbang di ketinggian mendengar suara teriakan itu, dan terbang menjauh seolah-olah sedang mabuk. Orang-orang di lisan dilindungi oleh cangkang kura-kura, sehingga mereka tidak dirugikan oleh teriakan tersebut, namun suara melalui cangkang kura-kura tersebut tetap membuat banyak orang tidak nyaman. Nuwa, kekuatan dan kekuatan tidak bisa menembus baju besiku, kata suara acuh tak acuh dari dalam lisan. Rambut panjang Nuwa berkibar lebih keras lagi. Serangkaian pancaran energi melonjak ke langit, dan kemudian menyatu ke bawah dengan kecepatan tinggi. Dia merangsang kekuatan darah hingga batasnya. Waying, yang aslinya merah tua, berubah menjadi ungu tua saat ini. Nafas kehancuran terus dilepaskan dari Waying. Menurut informasi tentang metode pengendalian darah, Waying sendiri memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Jika Waying didorong hingga batasnya, itu akan memicu Black Phoenix Candle. Coba aku lihat. Aku ingin merasakannya. Kekuatan Black Phoenix Candle, tunjukkan. Nuwa meraung keras. Setiap otot di tubuhnya tegang, dan tubuhnya yang ramping penuh kekuatan. Setelah jejak ungu terakhir memudar dari Waying, tiba-tiba terbelah darinya dan berubah menjadi api hitam pekat. Aura kehancuran tak berujung keluar darinya. Ini lilin Phoenix hitam. Wosh! Seekor Phoenix hitam turun dari belakang Nuwa dan masuk lagi ke dalam kulit kura-kura. Cangkang kura-kura yang awalnya tidak bergerak memiliki retakan yang terus berkembang di permukaannya. Kakak-kakak, penghalang gurun adalah keseluruhan. Satu tempat tidak rusak, keseluruhannya tidak rusak. Jika satu bagian rusak, maka keseluruhannya juga akan rusak. Retakan menyebar ke segala arah dengan kecepatan luar biasa, dan kemudian hancur. Ketika cangkang kura-kura biru pecah, ada sisik naga lain yang menutupi permukaan Gunung Li, ini adalah penghalang kedua. Mo telah menyiapkan 3 pertahanan di Gunung Lisan, setelah lapisan terluar dari baju besi kura-kura Mian ditembus, itu akan menjadi lapisan kedua dari baju besi Gulong. Itu benar, kamu bisa menembus armor kura-kura Mianku, hentikan, kamu tidak bisa menghancurkan armor Gulong, kata Mo. Ini hanya sesi perdebatan, dan Mo tidak mau menggunakan terlalu banyak kekuatan kebenaran. Tapi Nuwa tidak mengatakan sepatah kata pun, masih dengan panik mendesak lilin Phoenix hitam untuk menelusuri. Gulong Jia jauh lebih kuat dari Mian Gui Jia. Tapi di bawah erosi lilin Phoenix hitam, ada tanda-tanda putus yang samar. Mo merasa sedikit bingung setelah merasakan energi yang meningkat dari lilin Phoenix hitam. Cukup, Nuwa, ini hanya perdebatan saat ini. Nuwa sepertinya belum pernah mendengarnya. Matanya menjadi gelap gulita, seolah lepas kendali. Gulong Jia hancur. Penghalang ketiga dengan cepat muncul di Gunung Li. Itu adalah lapisan cangkang kura-kura abu-abu sederhana, yang merupakan cangkang kura-kura Mo sendiri. Berhenti. Siapa yang akan menghentikan Nuwa? Jika ini terus berlanjut, kedua belah pihak akan menderita. Namun kekuatan lilin Phoenix hitam memantul kembali, dan kemungkinan besar Nuwa akan dibunuh secara langsung. Mo tentu saja tidak ingin melihat situasi seperti itu terjadi. Pada saat ini, sesosok diam-diam muncul di samping Nuwa, dan itu adalah Fuxi. Nuwa bahkan tidak melihatnya, tetapi melambaikan tangannya, dan api hitam yang mengamuk itu mengalir ke arah Fuxi. Kulit Fuxi tidak banyak berubah, tetapi dia membuka dan menutup tangannya, dan dengan lembut memutarnya, membentuk lingkaran gosip yang tak terlihat di tangannya. Kleter, api yang merusak, seperti anak yang patuh, terus berputar di sepanjang lingkaran gosip di tangan Fuxi. Nyala api ini jelas tidak mau terpenjara dalam gosip kecil, tetapi ia menabrak kiri dan kanan, dan tidak dapat keluar dari lingkaran tanpa akhir ini. Ketika Fuxi meletakkan tangannya di bahu Nuwa, tubuh Nuwa sedikit bergetar, dan kemudian dia menyadarinya, tetapi tubuhnya sudah kelelahan, dan dia tiba-tiba lemas di pelukan Fuxi.
Fuxi membawanya kembali ke Emerald Terrace. Dong Huang Tai, Seng Tian Suang, dan Lao Ying menatap Nuwa dengan rasa takut yang masih ada. Meskipun metode rahasia pengendalian darah telah sangat meningkatkan alam abadi, peningkatan Nuwa terlalu besar, begitu besar sehingga dapat langsung menghadapi Chaos Ancient God. Nuwa terbaring di pelukan Fuxi dengan sakit dan lemas, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Apakah lebih baik? Fuxi bertanya. Nuwa mengangguk, dan dengan lembut berjuang keluar dari pelukan Fuxi. Pada saat itu, Nuwa merasa kesadarannya dikendalikan oleh kekuatan penghancur itu, dan dia hampir sepenuhnya tersesat. Nuwa, apakah kekuatanmu sudah mencapai batasnya? Seekor kura-kura dengan panjang sekitar 10 kaki merangkak di platform Zamrud. Di kedua sisi kura-kura ada kemalasan dan kalajengking besar. Sekarang Ji, Z, dan Mo semuanya telah disembunyikan di dalam lisan, dan masing-masing telah berubah menjadi klon untuk kenyamanan komunikasi. Apakah itu telah mencapai batas? Nuwa berpikir sejenak dan menegaskan, tidak. Baru saja. Nuwa merasa kekuatannya hampir tak terbatas, dan dia hilang karena kekuatan penghancur yang tak terbatas ini. Biarkan dia memilikinya semua. Mo tersenyum datar, tampaknya usia tua tidak bisa menghentikan api hitammu. Kuat itu kuat, tapi kekuatan ini bisa membuat kamu kehilangan akal, jadi kamu harus menggunakannya sesedikit mungkin. Fuxi tidak bisa menahan diri, mengkhawatirkan. Dong Huang Tai berkata, mungkin kita tidak cukup tahu tentang kekuatan darah. Butuh waktu untuk membiasakan diri setelah kita menguasai metode pengendalian darah. Peningkatan yang tiba-tiba mungkin tidak mencapai level Nuwa dan Fuxi, tapi itu hampir sama. Di puncak Senlan, Luo Zeng, Luo Yan dan rombongannya juga memiliki pemandangan indah dari pemandangan ini di langit. Kekuatan permaisuri Nuwa sangat menakutkan. Mata Sun penuh dengan keterkejutan. Luo Yan sedikit tersenyum. Kekuatan Nuwa telah meningkat pesat, kekuatan kakak seharusnya semakin meningkat. Situasi saya agak istimewa, tapi saya belum membuat banyak kemajuan, kata Luo Zeng dengan senyum masam. Metode rahasia pengendalian darah yang dia praktikkan hanyalah metode penggunaan yang paling dangkal, dan itu dapat meningkatkan promosi, tetapi tidak akan menonjol seperti alam abadi lainnya. Lagi pula, Luo Zeng tidak benar-benar mengontrol asal-usul darah. Pada saat ini, seorang gadis di sebelahnya berjalan selangkah demi selangkah. Gadis itu memiliki sepasang kepang sofar, wajahnya bulat, matanya yang besar semurni permata hitam, dan bayangan si Yukin dapat terlihat samar-samar di wajahnya. Ayah, Yun Xin ingin memeluk. Gadis itu mengulurkan tangannya ke arah Luo Zeng. Luo Zeng memeluk gadis itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi, dan dia terkikik. Gadis itu adalah Luo Yun Xin, putri dari dia dan si Yukin. Setelah dia lahir di dunia batin Luo Zeng, dia telah berada di rumah abadi. Kali ini Luo Zeng kembali dari sisi lain dunia, dan ketika dia bertemu dengan waktu yang langka dan stabil ini, dia mengundang gadis-gadis itu keluar dari rumah abadi. Meskipun Luo Yunxin berusia di bawah 2 tahun, kebijaksanaannya telah berkembang sejak dini, di bawah bimbingan para gadis, dia telah mempelajari lebih dari 1000 karakter, dan sekarang dia dapat langsung membaca beberapa bahasa Sanskerta sederhana. Dia memang memiliki kemampuan yang mirip dengan Luo Nian, tapi dia jauh lebih imut dari Luo Nian. Ini adalah kedua kalinya Luo Yunxin melihat Luo Zeng, tetapi keduanya tidak merasakan keanehan antara ayah dan anak. Luo Zeng bermain dengan Luo Yunxin sebentar sebelum mengembalikannya ke si Yukin, baru kemudian dia menyadari tatapan samar Ning Yudi tidak jauh, yang berisi kekhawatiran dan kesedihan. Luo Nian sudah lama berada di ruang Jishan, tapi masih belum ada kabar. Sebelumnya, Luo Zeng mencoba berkomunikasi dengan Jiang Xia melalui Ring of Advent, tetapi tetap berakhir dengan kegagalan. Setiap hari waktu berlalu, Ning Yudi memiliki lebih banyak kekhawatiran di hatinya. Luo Zeng melangkah maju dan dengan lembut memeluk Ning Yudi, dan menghiburnya untuk sementara waktu. Dia tidak bisa pergi ke ruang Jichan, dan benar-benar tidak ada cara yang baik, jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada Jiang Xia. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan menyebar ke seluruh dunia induk dan kelisan. Dewa kekacauan kuno telah jatuh. Ji Xuanyuan jatuh. Shen Nong jatuh. Dengan dukungan dari peradaban Yuanling, klan Yuxiong dan klan Shen Nong tidak diragukan lagi merupakan kekuatan super terkuat di dunia induk. Para pemimpin dari dua kekuatan besar telah jatuh bersama dengan Dewa Kekacauan Kuno. Berita mengejutkan ini tidak kalah dengan pertempuran lisan. Karena Monsilk City tidak mengalami pukulan yang menghancurkan, banyak orang menyaksikan pemandangan itu, dan bahkan detail serangan 1 lawan 3 dewa jahat itu tersebar dengan jelas. Ketika berita ini menyebar ke lisan, itu langsung menarik banyak perhatian. Di Emerald Stage, semua tokoh penting dari lisan telah tiba. Kematian Ji Xuanyuan adalah kabar baik bagi lisan,
tetapi suasana di tempat kejadian masih khusyuk. Tidak ada alasan lain, Ji Xuanyuan dan Senong benar-benar luar biasa bagi dewa jahat untuk membunuh dewa kekacauan kuno Kong sendirian. 3 dewa kekacauan kuno menjaga lisan, terutama untuk melawan klan Xiong dan klan Senong. Sekarang kedua negara adidaya telah dihancurkan, keberadaan yang lebih menakutkan telah datang dewa jahat dapat meniru banyak individu, dan setiap individu terkait. Dengan dia cukup kuat, kekuatan energi Rongdao di tangannya mencengangkan. Yang paling penting adalah Ji Xuanyuan dan Senong juga sangat kuat. Mereka seharusnya mendapatkan metode pengendalian darah dari Yuanling peradaban. Ji Xuanyuan benar-benar membunuh ratusan dewa jahat. Kata Fuxi sambil melemparkan Luo Zeng. Batu hijau adalah kristal ingatan, kristal yang merekam ingatan di dunia ibu. Pemilik kristal memori ini bersembunyi di sudut kota Moonsilt dan menyaksikan pertempuran dari sudut pandang yang sangat baik. Setelah kristal ingatannya beredar, itu ditembakkan dengan harga yang sangat tinggi, dan akhirnya difoto oleh klan telinga tikus dan dikirim ke lisan. Setelah Luo Zeng mengambil Crystal of Remembrance, dia meletakkannya di dahinya. Dalam sekejap mata, dia terbenam di kota Moonsilt, menyaksikan pemandangan mengejutkan di mana puluhan ribu dewa jahat membunuh Kong. Setelah membacanya, Luo Zeng dengan sungguh-sungguh melemparkan Crystal of Remembrance ke Dong Huang, dan Dong Huang menyerahkannya kepada Penatua Ying setelah membacanya. Setiap orang yang selesai menonton Crystal of Remembrance terdiam setelah membacanya. Dengan penglihatan mereka, mereka dapat dengan cepat memiliki pemahaman intuitif tentang kekuatan dewa jahat, yang mengerikan. Orang-orang yang berhubungan dengan anakmu semuanya seperti monster, Fuxi tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Luo Zeng tidak mengatakannya sendiri, sepasang putra dan putri Luo Zeng memiliki bakat khusus, dan bahkan pria yang muncul dari dunia batin Luo Zeng dapat tumbuh ke tingkat yang mengerikan. Nuwa berkata, tapi satu hal sangat aneh. Aneh apa? Fuxi bertanya. Dewa jahat pasti akan menargetkan Lisan dan Luo Zeng di langkah selanjutnya, kata Nuwa, jika dia ingin menyerang kita, dia seharusnya tidak membiarkan begitu banyak orang hidup di kota Moonsilt. Dengan kemampuannya, kota Moonsilt kota dan bahkan negara Laut Darah benar-benar dibantai. Mengapa dia membiarkan orang-orang ini hidup untuk menyebarkan berita? Jika dewa jahat diam-diam memasuki Lisan dan menggunakan kemampuan mengerikan seperti itu, Lisan tidak akan memiliki cara untuk menjaganya. Setelah mendengarkan analisis Nuwa, mata semua orang menatap Luo Zeng. Luo Zeng adalah orang yang paling mengenal dewa jahat di sini. Luo Zeng menjawab tanpa berpikir karena dia tidak peduli sama sekali. Di mata dewa jahat, ini adalah pertempuran yang harus dimenangkan. Tidak peduli bagaimana Luo Zeng melawan, tidak mungkin untuk melarikan diri. Tidak peduli sama sekali. Itu benar. Dengan karakter arogan pria itu, aku khawatir dia bahkan tidak memikirkannya. Fuxi mendengus dingin. Pertama kali Fuxi melihat dewa jahat di gerbang dunia besar Hunyuan, dia membenci pria sombong ini. Pada saat itu, Fuxi memiliki niat membunuh. Jika dia tidak menangani situasi secara keseluruhan, dia akan membunuh dewa jahat di tempat. Senior Fuxi benar. Luo Zeng mengangguk sambil tersenyum, ini bukan sesuatu yang perlu dia pikirkan. Sekarang kita mengetahuinya, bagaimana kita harus menghadapinya? Dong Huang bertanya dengan cemas. Kaisar Timur akhirnya kembali dari sisi lain, dan dia tidak suka bergantung pada orang lain. Beberapa hari yang lalu, dia juga memanggil Gan Gaohan, Ning Suyuan dan pejabat penting lainnya untuk membahas pembangunan kembali Istana Taitian. Dengan Dong Huang dan Ying Lao duduk sebagai penanggung jawab, para murid Istana Taitian memiliki modal untuk kembali ke Tiongkok Tengah. Mendengar tentang kematian Ji Xuanyuan dan Senong kemarin membuatnya semakin bahagia, dan wajar baginya untuk kembali ke China tanpa ancaman musuh yang kuat. Tetapi hari ini saya menyadari bahwa ini bukanlah kabar baik, dan ada krisis besar yang tersembunyi di balik berita ini. Bagaimana cara mengatasinya? Kemampuan orang ini terlalu aneh. Sepertinya dia bisa menguasai dirinya sendiri. Dari Crystal of Memory, semua orang telah mengamati bahwa orang-orang di Moonsilt City tiba-tiba tidak memiliki peringatan, dewa jahat. Jika dewa jahat memasuki Lisan dan mengubah dewa di teras Zamrud menjadi dewa jahat, pertempuran akan berakhir dengan tenang. Itu tidak sewenang-menang, harus ada batasan. Z tiba-tiba berkata dengan malas, jika dia bisa memiliki dirinya sesuka hati, dia bisa mengubah Ji Xuanyuan dan Senong menjadi dirinya sendiri, mengapa repot-repot berurusan dengan mereka? Senior Z benar, Nuwa mengangguk setuju, dan menatap Ji tidak jauh. Senior Ji, pernahkah kamu mendengar metode seperti itu? Ji telah bermeditasi setelah menonton Crystal of Remembrance. Karena bertanggung jawab atas kebenaran hidup, keterkejutan di hatinya setelah mengamati metode dewa jahat lebih kuat dari yang lain.
Ada kilau cahaya hijau di mata Ji, hidup terkendali. Kekuatan kebenaran yang sangat besar menyebar dari tubuhnya. Di bawah Emerald Terrace, ada beberapa burung merak layar biru yang mondar-mandir dengan bangganya. Salah satu burung merak layar biru sedikit gemetar, matanya berubah menjadi hijau tua, dan saat berikutnya ia melompat dan berdiri di atas platform Zamrud. Saat itu melompat ke Emerald Platform, itu telah berubah menjadi manusia kekar. Dan aura yang keluar dari tubuh manusia bukanlah masalah kecil, sebanding dengan alam jiwa suci. Aku bisa melakukan ini, kata Ji, mengendalikan makhluk secara langsung dan menyuntikkan kekuatanku sendiri ke dalamnya. Aku bisa mengendalikan hingga 40 atau 50 keberadaan yang mirip dengan alam jiwa suci dewa jahat mengendalikan puluhan ribu selebriti pada suatu waktu, dan kekuatan. Basis kultivasinya tidak berbeda dengan miliknya, saya tidak bisa melakukannya. Jika saya membaca dengan benar, dia langsung meminjam kekuatan dunia ibu, meskipun kekuatan dunia ibu tidak semurni kekuatan kebenaran, tetapi terlalu kuat, begitu kuat sehingga dewa jahat dapat menyia-nyiakannya sesuka hati. Ji mengatakan apa yang dia pikirkan, dan kemudian melanjutkan, jadi aku punya saran. Ji senior, tolong beritahu saya, kata Nuwa. Semua orang meninggalkan dunia ibu, jawab Ji. Sekarang dewa jahat telah dengan jelas menguasai dunia ibu, jelas bukan pilihan bijak untuk menyerang dewa jahat di dunia ibu. Pergi, berarti kita kabur ke sini lagi. Saya khawatir itu tidak pantas. Nuwa, Dong Huang, Ying Lao, dan Seng Tianxuang mengubah ekspresi mereka setelah mendengar saran ini. Nuwa enggan berpisah dengan Lisan, Dong Huang dan Ying Lao juga karena alasan yang sama, mereka tidak mau melepaskan Zhong Shensu. Dan keluarga tikus telinga Seng Tianxuang berakar di setiap aspek dunia ibu, jika mereka mengambil tikus telinga dari dunia ibu, mereka akan kehilangan hampir segalanya. Luo Zeng dan Fuxi sangat tersentuh dengan saran ini. Fuxi awalnya tidak suka tinggal di Lisan, dia lebih suka bepergian ke seluruh dunia. Dan Luo Zeng bukan penduduk asli dunia ibu. Setelah meninggalkan dunia ibu, dia dapat memilih untuk kembali ke wilayah para dewa. Dia berkata, jika Anda tidak dapat memikirkan cara untuk melawannya, Anda dapat sementara waktu hindari ujungnya. Lisan adalah akar keluargaku, bagaimana bisa? Kamu bisa melepaskannya sesuka hati, Nuwa menggelengkan kepalanya. Tentu saja aku tahu keenggananmu, tapi... Saat Ji hendak terus membujuk, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Mata pria yang berubah menjadi merak layar biru awalnya berwarna hijau, tetapi sekarang tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat, dan roh jahat yang kuat muncul dari matanya. Seseorang sedang mengendalikan pria ini. Tersesat. Sementara Ji kesal, cahaya hijau gelap di matanya melesat ke arah mata pria itu, dengan cepat mengusir warna hitam pekat di matanya. Tapi setelah Ji dikeluarkan, jejak cahaya hitam terus berkumpul di matanya, dan cahaya hitam tumbuh dari rongga matanya seperti cacing tanah. Sabi tidak mundur sedikit pun. Kekuatan kehidupan yang kaya dicurahkan dari tubuhnya terus-menerus, menuangkan semuanya ke dalam tubuh pria itu. Matanya berangsur-angsur berubah dari hitam menjadi hijau, dan pada saat yang sama, tanaman merambat kecil tumbuh darinya. Dua kekuatan sedang bertarung dalam pikiran pria itu. Kekuatan semacam ini pada dasarnya adalah yang paling kuat di dunia yang kacau balau, dan bagaimanapun, pria itu hanyalah transformasi sementara dari burung merak layar biru, bagaimana tubuh fisiknya dapat menahannya. Di bawah rasa sakit yang parah, dia terus berteriak kesakitan. Saat pria itu berteriak, tubuhnya mengembang dengan cepat. Mo melihat bahwa situasinya tidak baik, mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan ringan, dan penghalang yang dibentuk oleh segi enam muncul dari udara tipis dan mengelilingi pria itu. Boom! Diiringi dengan suara teredam, tubuh pria itu langsung meledak, berubah menjadi awan kabut darah, yang terciprat ke segala arah. Untungnya, Mo memiliki mata yang cepat dan memasang pesona ini sebelumnya untuk memblokir semua kabut darah di dalamnya, jika tidak semua orang akan terciprat darah. Ho! Saat ini, puncak langit Zamrud mulai berhembus. Partikel debu di gunung dengan cepat berkumpul bersama di bawah bimbingan angin, dan setelah beberapa saat, ada patung tanah liat lengkap di udara, yang penampilan dan tubuhnya persis sama dengan dewa jahat. Seperti yang diharapkan dari dewa kuno yang bertanggung jawab atas kebenaran hidup, dia bisa mengambil kendali dari saya, kata dewa jahat Zhaoji. Jitu memandang dewa jahat dengan sepasang mata majemuk dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak mengandalkan kekuatan dunia ibu, kamu sia-sia. Bahkan mungkin lebih buruk daripada pemborosan, hahaha dewa jahat itu tertawa terbahak-bahak. Baru saja Sabi dan para dewa jahat bertarung bersama untuk merebut pria yang berubah menjadi burung merak layar biru. Ji tidak kehilangan angin,
dan Dewa Jahat mencoba beberapa kali untuk menguasai pria itu tetapi gagal. Dalam kemarahan, dia langsung meledakkan pria itu sendiri. Ini juga karena Dewa Jahat itu berada ratusan juta mil jauhnya, jika dia berada di Lisan, Ji mungkin tidak dapat bersaing dengannya. Dewa Jahat menoleh untuk melihat Luo Zeng, dan berkata dengan sarkasme yang luar biasa, Luo Zeng, kamu semakin mengecewakanku, dan kamu berencana untuk melarikan diri bahkan tanpa bertemu satu sama lain, apakah kamu begitu pemalu? Luo Zeng tidak peduli dengan sarkasme Dewa Jahat, tetapi malah bertanya, apakah kamu menguping kami? Adalah untuk saya semua, untuk saya gunakan, bagaimana Anda bisa menguping? Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa dunia ibu adalah dunia batinnya, dan Dewa Jahat belum mencapai langkah kemahatauan dan kemahakuasaan. Namun, tingkat kendalinya atas dunia ibu belum pernah terjadi sebelumnya. Dewa Jahat kemudian berkata jika Anda bersedia untuk menyerah kepada saya akan menjadikan Anda penguasa dunia ibu. Semua makhluk dalam keadaan besar dan semua kekuatan super akan tunduk kepada Anda. Dunia ibu ini akan dibangun oleh Anda dan saya. Oke. Setelah dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan melambai dengan ringan. Puluhan juta tanaman merambat hijau zamrud dengan cepat tumbuh di seluruh gunung Lisan, dan daun lebar tersebar berkeping-keping. Semua jenis bunga dan tanaman eksotis terus mekar, dan aroma bunga yang menyegarkan menyebar ke sekeliling, dan seluruh gunung Lisan tampak tenggelam ke dalam awan di lautan. Hijau. Klan Nuwa dan umat manusia di Gunung Lisan semuanya dikejutkan oleh pemandangan spektakuler ini. Metode siapa ini? Ada begitu banyak tumbuhan yang menutupi Lisan, aku khawatir hanya dewa kekacauan kuno yang bertanggung jawab atas kebenaran kehidupan yang dapat melakukannya mengapa melakukan ini. Orang-orang di Lisan belum mengenal Dewa Jahat, keberadaan, mereka tidak memiliki rasa takut di hati mereka. Tentu saja tidak, Luo Zeng menolak bahkan tanpa memikirkannya. Dia dan Dewa Jahat memiliki posisi yang sangat berbeda, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bekerja sama. Dewa Jahat tidak terkejut dengan jawaban Luo Zeng, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan semua tanaman bergoyang ke arahnya, seolah-olah menundukkan kepala kepadanya, ada 320.3.097.000 makhluk, ini makhluk. Sebagian besar roh sangat rapuh, selama mereka menyerap kabut beracun yang samar, mereka akan mati, sayang sekali membunuh mereka sekaligus. Lautan tanaman yang dipanggil oleh Dewa Jahat menyembunyikan tanaman rendah yang disebut rumput debu beracun. Di tengah rumput beracun ini, ada buah seukuran kepalan tangan yang bisa mengeluarkan racun. Bo si jahat dewa tidak jauh, menunjuk dengan ringan ke tanaman debu beracun, buah di tengah tanaman pecah, dan awan kabut beracun kuning cerah menyembur keluar darinya. Kabut beracun menyelimuti bunga dan pohon di sekitarnya, dan bunga. Tanaman dan pohon dengan cepat menguning dan layu, itu sangat beracun. Keabadian yang hadir secara alami tidak takut dengan kabut beracun dari rumput debu beracun. Kabut beracun ini bahkan sulit untuk membunuh alam sumber yang kacau. Tapi ada hanya sebagian kecil dari Lisan di atas alam sumber yang kacau. Ketika kabut beracun di rerumputan dilepaskan, 99% orang di Lisan akan mati. Apakah Anda ingin berhenti memikirkan saran saya? Dewa Jahat mengancam dengan serius. Pada saat ini, Ji mencibir. Lampu hijau di matanya tiba-tiba menyala, dan lingkaran sihir hijau melayang di atas kepalanya, berputar terus-menerus. Kekuatan hidup dari bunga, tanaman dan pohon yang menutupi Gunung Li dengan cepat mengalir pergi dan berkumpul di tubuh Ji. Ji benar-benar mengekstraksi kekuatan hidup dari tanaman itu dalam sekejap, secara alami akan layu dan hancur. Kemudian Ji berkata, jika Anda ingin memaksa Lisan untuk tunduk dengan mengandalkan tipuan sekecil itu, terlalu mudah untuk berpikir. Dewa Jahat memang membunuh dewa kekacauan kuno, tetapi ada 3 dewa kekacauan kuno di Gunung Lisan, dan ada banyak alam abadi. Dia menyeringai, karena sulit untuk berkomunikasi, kita hanya bisa menggunakan cara yang sebenarnya. Setelah selesai berbicara, tubuhnya yang terbuat dari lumpur dan debu roboh, berubah menjadi awan debu dan tertiup angin. Di Sword Blade Peak, sekelompok murid manusia berkonsentrasi pada kultivasi mereka. Murid termuda di antara mereka baru berusia 12 tahun, murid ini cukup berbakat, dan dia telah berkembang pesat dalam waktu setengah tahun setelah bergabung dengan Sword Blade Peak. Pada saat ini, dia sedang menggenggam pedang terpelajar untuk memahami arti sebenarnya dari Dao. Pada saat ini, wajah murid itu tiba-tiba menjadi kabur, dan saat berikutnya dia berubah menjadi Dewa Jahat dan melompat dari tanah. Pedang terpelajar juga dipecah menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya oleh Dewa Jahat. Apa? Kamu siapa? Kenapa kamu muncul di puncak pedang-pedangku?
Di mana Xiaogu? Xiaogu sepertinya sudah menjadi orang ini. Melihat pemandangan ini, murid lain di puncak pedang-pedang juga ketakutan. Meskipun ada beberapa dari mereka di alam Beyond Shore, saya belum pernah melihat kekuatan supernatural yang secara langsung memiliki dan mengubah. Yang penting adalah aura yang dipancarkan oleh dewa jahat terlalu kuat, setidaknya sekuat alam jiwa suci. Tidak ada yang perlu ditakutkan, kamu juga bagian dari diriku, roh jahat itu tersenyum tipis pada semua orang. Wajah para murid ini dengan cepat menjadi kabur, dan kemudian bentuk tubuh, figur, dan aura mereka semuanya berubah, dan mereka berubah menjadi dewa jahat setelah pertempuran terakhir. Dengan Kong, dewa jahat tidak menanggapi ini semacam kekuatan supernatural yang memiliki tubuh dikuasai dengan lebih mahir. Bahkan jika tubuh utama berjarak ratusan juta mil jauhnya, dia dapat langsung merasuki seseorang dengan meminjam tubuhnya, dan orang di belakang tubuh peminjam juga adalah tubuhnya sendiri, jadi dia secara alami dapat merasuki lebih banyak orang dengan meminjam tubuhnya. Desir, desir, deru. Lusinan dewa jahat di puncak pedang-pedang segera menghilang, dan muncul di langit di atas teras Zamrud pada saat berikutnya. Dan tidak hanya di Blade SH, puncak Wulong, puncak King Kong, puncak Sunu. Semua ras Nuwa dan manusia di antara mereka muncul di langit di atas teras Zamrud setelah mereka semua berubah menjadi dewa jahat. Ning Yudi, Sun dan Si Yukin di puncak Senlan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Mereka melihat banyak bunga dan rumput liar yang aneh tiba-tiba muncul, dan kemudian bunga dan rumput liar yang aneh ini tiba-tiba layu. Ketika Ning Yudi dan Sun memiliki firasat buruk di hati mereka, beberapa pelayan yang melayani mereka di puncak Senlan tiba-tiba mulai berkedut, dan saat berikutnya para pelayan ini telah mengubah penampilan mereka. Jahat, dewa jahat Ning Yudi terkejut setelah melihat penampilan pihak lain dengan jelas. Secara alami, mereka tidak pernah berpikir bahwa dewa jahat akan muncul dalam situasi seperti itu. Beberapa dewa jahat melihat Ning Yudi, Sun dan yang lainnya juga sedikit terkejut di sini, dan ada seringai di wajah mereka. Menarik, Luo Zeng berani melepaskanmu, tapi sayangnya kamu bukan makhluk dunia induk, aku tidak bisa meminjam kepemilikan tubuh. Target dari kepemilikan tubuh dewa jahat hanya bisa menjadi makhluk dari dunia ibu, Ning Yudi, Sun, mereka sebenarnya adalah makhluk dari wilayah dewa, dan tidak memiliki hubungan dengan dunia ibu. Melihat beberapa dewa jahat mendekati mereka, alis Willow Si Yukin berdiri tegak, dan dia memarahi, apa yang ingin kamu lakukan? Ning Yudi, Sun dan wanita lain juga mengorbankan senjata mereka. Biarkan saja suamimu mematuhiku, aku sarankan kamu patuh, ini baik untuk semua orang, kata dewa jahat. Ning Yudi mengerutkan kening, dia menoleh, dan kemudian berkata, Tulhu, Luo Zeng memperlakukanmu dengan baik, dan dia membiarkan istrimu Xiuzu tenang. Kamu menembak anggota keluarganya untuk membalas dendam. Dan Kiki mendengus dingin. Tidak pernah ada standar moral yang dapat menahan dewa jahat, jika tidak, dia tidak akan menemukan Luo Zeng lagi dan lagi. Saya tidak tahu apakah kata-kata Ning Yudi berperan, dewa-dewa jahat ini pada akhirnya tidak melakukan apapun pada gadis-gadis itu, dan menghilang di depan mereka setelah ragu-ragu sejenak. Ketika dewa jahat pergi, Si Yukin mulai mengkhawatirkan Luo Zeng, ada begitu banyak dewa jahat, situasinya mungkin tidak baik untuk Luo Zeng. Ning Yudi dengan cepat berlari keluar dari aula samping, melihat ke arah langit, dan tertegun. Satu demi satu dewa jahat mengambang padat di langit di atas lisan, dan jumlahnya terus bertambah. Para dewa di panggung Zamrud baru saja melihat Crystal of Remembrance, dan pemandangan mengejutkan dari puluhan ribu dewa jahat yang membunuh Kong masih jelas di benak mereka. Hanya butuh beberapa saat, dan pemandangan di Crystal of Memory telah muncul kembali. Kewaspadaan di hati mereka telah diperbesar hingga ekstrim, dan mereka semua merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh. Dong Huang Tai meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan pedang emas menunjuk lurus ke langit dari punggungnya, dan niat pedang yang perkasa keluar dari tubuhnya perlahan, seperti angin dan kabut, tanpa henti. Pedang panjang satu kata Ying Lao dipegang secara horizontal, dan kerutan di wajahnya semakin dalam, dia berdiri diam seperti pohon mati yang telah mati selama bertahun-tahun, tetapi ada kekuatan yang menakutkan di tubuh yang hancur itu. Setelah menguasai metode rahasia pengendalian darah, alam abadi manapun cukup kuat untuk mendominasi dunia induk di masa lalu. Jumlah dewa jahat masih bertambah, dan mereka padat untuk menempati seluruh langit. Saat ini, yang paling tersakiti adalah Nuwa. Meskipun orang-orang ini adalah dewa jahat, mereka juga murid lisannya. Setiap kali ada satu dewa jahat lagi, murid lisan akan berkurang satu. Bagaimana Nuwa bisa berhasil membunuh muridnya sendiri? Tiga dewa kuno, apakah tidak ada cara untuk menghentikan dewa jahat? Nuwa berbisik kepada semua orang.
Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, kekuatan supernatural dari kepemilikan tubuh adalah untuk secara langsung menggunakan dunia induk. Makhluk di dunia induk memiliki karma alam. Kita tidak bisa menghentikannya, kebanyakan yang bisa saya pengaruhi lusinan orang, jawab Ji. Sabi dapat menggunakan kebenaran hidup untuk memengaruhi kepemilikan tubuh dewa jahat, tetapi itu hanyalah setetes air di ember di hadapan jumlah dewa jahat yang meningkat pesat. His, desis, desis, desis. Di bawah kaki Fuxi, aliran ki hitam dan putih bergerak bolak-balik, membentuk segel gosip yang kabur. Jangan memiliki kebaikan seorang wanita, wajah Fuxi menjadi lebih serius dari sebelumnya, mereka sudah menjadi musuh, dan ini adalah fakta yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Segel gosip. Membentuk. Sebuah kekuatan tak terlihat, mengelilingi Fuxi Hore berbalik. Di masa lalu, pengejaran kekuatan Fuxi sangat terbuka, dia memeras kekuatan darahnya sendiri hingga ekstrim, mengejar kekuatan penghancur tercepat dan terkuat. Setelah dia mempraktikkan metode pengendalian darah, dia memiliki pemahaman baru tentang darahnya sendiri. Bodoh. Ini bukan pertanyaan apakah musuh adalah musuh atau bukan, kita tidak punya peluang untuk menang. Nuwa diam-diam memelototi Fuxi. Ya, membunuh tidak ada gunanya, tidak peduli berapa banyak kamu membunuh, dewa jahat dapat langsung mengisinya kembali di lisan, dan itu akan selalu menjadi milikmu sendiri. Kata Ji. Ini adalah pertempuran yang tidak setara sama sekali. Mereka ingin melawan keberadaan yang tak terkalahkan, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang mereka habiskan, itu tidak ada artinya. Luo Zeng menatapnya sebentar, dan kemudian berkata, Lansia, karena tidak ada peluang untuk menang dengan itu, mengapa kita tidak mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari dunia ibu? Cakupan pengaruh dewa jahat adalah terbatas pada dunia ibu, dan dia seharusnya tidak dapat menyebar keluar dunia ibu. Melarikan diri. Ji menganalisis, Kong adalah dewa kekacauan kuno yang paling bisa dihindari, tetapi dia masih tidak bisa melarikan diri. Saya khawatir tidak mudah bagi kita untuk melarikan diri dari dunia ibu. Ji melihat Crystal of Remembrance memang saran yang paling tepat untuk menyarankan agar setiap orang meninggalkan dunia ibu. Hanya saja dewa jahat memantau pergerakan Luo Zeng kapan saja, dan tidak mungkin memberi mereka kesempatan. Ini adalah satu-satunya cara. Kamu harus mencobanya. Mengapa tiga dewa kekacauan primal tidak bekerja sama, dan kita akan memisahkan lisan dari dunia induk? Luo Zeng berkata kepada semua orang lagi. Wajah Ji, Ze, Mo, Fuxi, Nuwa dan yang lainnya bergerak sedikit. Ini mungkin satu-satunya cara untuk menghindari pemusnahan seluruh pasukan. Itu memang cara, tapi dewa jahat tidak akan sebodoh itu untuk menonton, kata Fuxi melalui transmisi suara. Nuwa Permaisuri, Anda menggunakan cincin Advent untuk memberitahu Yuan Shi Tianzun bahwa Anda dapat turun untuk membantu jika perlu. Saya akan pergi untuk menstabilkan dewa jahat terlebih dahulu. Sebelum kembali ke lisan, Luo Zeng menyerahkan dua cincin Advent ke Yuan Shi Tianzun, dengan disiapkan untuk hari hujan, sekarang digunakan dengan sangat cepat. Setelah selesai berbicara, Luo Zeng meninggalkan teras Zamrud dengan desir dan melayang di udara. Dewa jahat masih merasuki tubuh satu demi satu. Jumlah orang yang melayang di udara telah melebihi puluhan ribu, tapi kali ini dia sepertinya ingin memanggil lebih banyak dewa jahat. Dia tidak terburu-buru. Selama dia berada di dunia ibu, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Apakah itu Chaos Ancient God, Immortal Realm atau Luo Zeng, mereka semua akan diinjak olehnya. Beberapa hal hanya membutuhkan waktu untuk menjadi menyenangkan. Alam abadi ini telah menguasai teknik rahasia kontrol darah. Luo Zeng, kamu juga harus memilikinya. Puluhan ribu dewa jahat menatap Luo Zeng secara seragam, dan tatapan ini sepertinya berbobot pada Luo Zeng, membuatnya merasa tertekan. Tapi hanya dewa jahat terkemuka yang berbicara. Ya, jawab Luo Zeng. Mata dewa jahat itu sedikit berbinar, biarkan aku melihat kekuatanmu. Kamu bisa mencoba, jawab Luo Zeng. Dewa jahat tidak ragu sama sekali, dia merentangkan telapak tangannya dengan ringan, dan energi fusi yang hampir sempurna terbentuk. Luo Zeng menatap energi fusion Dao yang lengkap, dan tatapan hati-hati muncul di matanya. Karena sekarang menahan dewa jahat, permainan bisa dilakukan lebih maksimal. Ini adalah integrasi lengkap dari Dao. Luo Zeng bertanya dengan berpura-pura penasaran. Ya, itu adalah energi Dao Fusion yang lengkap. Saya belum dapat memahami kekuatan kebenaran darinya. Jika Anda bersedia mengikuti saya dapat mengajari Anda tanpa syarat, kata roh jahat itu. Tidak tertarik. Kamu akan segera tertarik. Lengan dewa jahat itu bergoyang sedikit, dan energi fusi membentang menjadi pedang panjang,
dan kemudian sosoknya melintas dan menebas ke arah Luo Zeng. Kekuatan puncak alam jiwa suci, ditambah dengan kekuatan Dao Fusion Energy, telah melampaui banyak alam abadi dalam hal mengancam dewa jahat. Melihat saat ketika dewa jahat mendekat, telapak tangan Luo Zeng dibuka dengan ringan, dan jejak darah keluar dari telapak tangan, dan benang darah dijalin secepat spiritualitas, berubah menjadi pedang darah berongga. Swoosh, swoosh. Pedang yang terbuat dari energi Dao dan pedang yang terbuat dari darah dipotong menjadi satu. Terhuyung-huyung dan terpotong hanya sesaat, dan Luo Zeng dan dewa jahat telah kehilangan posisi. Saat berikutnya, tubuh dewa jahat berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang bersama angin, dan bahkan pedang yang dibentuk oleh energi fusi pun padam lebih dari 10.000. Dewa jahat lainnya semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Tulhu tahu bahwa dia sendiri bukan lawan Luo Zeng, tetapi dia tidak menyangka bahwa celah kekuatan akan begitu besar. Pedang darah di tangan Luo Zeng terlalu istimewa, dan energi fusi langsung terputus sebelum meledak. Kekuatan darah macam apa ini? Dewa jahat belum pernah ke gulungan abadi, dan dia tidak tahu banyak tentang kekuatan darah, tetapi dia secara naluriah memperhatikan keistimewaan darah Luo Zeng. Jika Anda menelan Luo Zeng, kekuatan darah itu pasti milik Anda. Memikirkan hal ini, dewa jahat bahkan lebih bersemangat. Ini tuanku. Ayo lagi. Kali ini, dua dewa jahat berbaris, menyerang Luo Zeng dari kiri ke kanan. Ketika Luo Zeng bertarung dengan dewa jahat, penghalang Mo bergerak maju dengan cepat di bawah tanah. Lapisan pesona gulong jia itu seperti pisau raksasa bulat tajam, yang terus-menerus memisahkan lisan dari dunia induk. Dengan kekuatan dewa kekacauan kuno, tidak sulit untuk membagi negara yang besar. Mo memiliki 3 lapisan pesona yang menutupi lisan sebelumnya, tapi sekarang hanya memperkenalkan pesona ke dalam tanah. Setelah setengah batang dupa, parit melingkar besar muncul di suatu tempat di luar dunia induk. Jika dunia ibu dianggap sebagai semangka ngengat pakaian, sepotong lisan telah dipotong oleh pesona gulong jia. Hanya perlu kekuatan untuk mendorong dengan lembut ke dalam, dan lisan dapat dipisahkan dari dunia induk. Di atas lisan, puluhan dewa jahat masih bertarung dengan Luo Zeng. Tulhu sangat menikmati cara bertarung ini. Dia memiliki kekuatan yang hampir tak terbatas, dan kekuatan ini seperti kaki sutra putih, sedikit demi sedikit mengencang di leher Luo Zeng. Meningkatkan ukuran secara terus-menerus dapat memaksa batas Luo Zeng, dan membiarkan Luo Zeng menyerah pada dirinya sendiri dalam keputusasaan. Desir, desir. Lusinan dewa jahat menyeret jalur energi fusi, seolah-olah sekelompok serigala bergegas menuju Luo Zeng. Penampilan Luo Zeng luar biasa tenang. Dia tahu bahwa Mo sedang bekerja keras untuk memotong lisan. Semakin lama penundaan, semakin baik untuk lisan. Ho, pedang darah di tangannya terlipat ringan dan menebas ke segala arah. Pedang darah mengalami deformasi yang rumit dalam sekejap, dan ketika setiap benang darah menembus tubuh dewa jahat, dengan cepat membentuk pola geometris yang kompleks dan tidak teratur. Dengan tarikan tiba-tiba Luo Zeng, pola geometris yang tajam ini dengan cepat berlalu, dan puluhan dewa jahat telah direduksi menjadi berkeping-keping. Awan darah menghujani udara. Hati Nuwa bergetar. Sebagai penguasa lisan, Nuwa memiliki temperamen kepemimpinan yang alami, dan tidak pernah kekurangan keberanian dan keberanian. Akan ada pengorbanan dalam perjuangan apapun, tetapi pengorbanan adalah yang paling menyakitkan di tangan orang-orangnya sendiri. Dewa jahat dirasuki oleh tubuh terdekat, dan dewa jahat yang melayang di udara pada dasarnya adalah kelas elit lisan. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka mati sia-sia di tangan Luo Zeng, dan penyesalan di hati Nuwa tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lisan telah dipotong. Pada saat ini, suara Mo terdengar langsung ke telinga semua orang dari dalam lisan. Nuwa, Fuxi, Seng Tian Suang, Dong Huang dan dua dewa kekacauan kuno sedikit membeku. Langkah pertama selesai, langkah kedua adalah mendorong lisan keluar. Wajah Luo Zeng tidak berubah sama sekali setelah mendengar suara itu, dan dia masih berkonsentrasi menghadapi dampak dewa jahat. Kamu juga bisa memblokir ini. Bagaimana dengan 100 orang? Dewa jahat itu berkata dengan bersemangat. Kemudian ratusan dewa jahat bergegas menuju Luo Zeng. 101 tepatnya. Salah satu dewa jahat pindah langsung ke Luo Zeng. Puff! Luo Zeng menikam pedang darah ke dada dewa jahat hampir secara naluriah, dan berkata pada saat yang sama, metode serangan ini sia-sia. Dewa jahat itu tersenyum sedikit sebelum berubah menjadi berkeping-keping, aku ingin untuk memberitahumu, sia-sia untuk mencoba memindahkan lisan keluar dari dunia ibu. Kulit Luo Zeng tenggelam, dan pedang darah di tangannya ditarik dengan lembut, memotong-motongnya, dan kemudian berteriak, lansia. Lakukan. Boom, boom,
Boom! 3 suara teredam keras datang dari dalam lisan. Pada saat yang sama, Nuwa, Fuxi, dan alam abadi lainnya juga menjauh dari ruang di atas platform Zamrud, dan muncul di puncak Gunung Lisan, lereng gunung, dan tempat lainnya. Ada pesona melingkar di setiap arah ini, yang menjadi fokus pengaturan Mo sebelumnya. Tubuh Gunung Lisan masih sangat rapuh untuk alam abadi, dan titik fokus ini memungkinkan kekuatan mereka untuk bertindak secara merata pada tubuh gunung yang besar. Setelah dewa muncul di penghalang melingkar, mereka menggunakan semua kekuatan mereka dan meledak ke arah titik fokus ini. Nyatanya, dengan waktu yang cukup, dewa kekacauan kuno dapat menikam lisan dari dunia induk. Tapi mereka masih harus menghadapi variabel dewa jahat, jadi mereka hanya bisa lengah. Tepi Gunung Li telah dipotong oleh penghalang Gulong Jia, ketika kekuatan alam abadi dan dewa kuno kekacauan meletus, tidak ada retakan di kaki Gunung Li, dan retakan halus langsung muncul. Wow, udara kacau yang tak terhitung jumlahnya menyapu dari retakan di kaki gunung, dan 3 penghalang yang diatur oleh Mo telah membungkus seluruh Gunung Lisan, dan penghalang ini benar-benar dapat memblokir udara kacau. Lisan mulai tenggelam perlahan. Apa yang terjadi? Lisan telah runtuh. Gunung Lisan tidak mungkin runtuh. Ada banyak kota besar umat manusia dan klan Nuwa di Gunung Lisan. Kota-kota besar ini dibangun di lereng gunung yang landai. Seluruh lereng gunung tenggelam. Perasaan ini berada di luar kesadaran mereka. Lebih dari 10.000 dewa jahat di langit memandangi lisan yang perlahan tenggelam, dan sarkasme di mata mereka menjadi lebih intens. Bergulat dengan individu, kamu tidak memiliki peluang untuk menang, dan bergulat dengan dunia ibu bahkan lebih merupakan angan-angan. Setelah dewa jahat itu berkata, dinding kristal luar angkasa di sekitar lisan tiba-tiba berubah warna. Seluruh ruang interior lisan langsung terkunci. Kunci ruang semacam ini, bahkan kosong tidak dapat lepas darinya. Lisan, yang telah tenggelam puluhan kaki, terjebak. Kebenaran memberiku kekuatan yang lebih besar. Jiji meraung. Ping dan Mo juga mulai dengan gila-gilaan memeras darah kebenaran mereka sendiri. Fuxi berdiri di titik kekuatan, rambutnya berkibar, dan 8 diagram di bawah kakinya berputar dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata terbuka. Ying Lao, Sengtian Suang, dan Nuwa. Tanda seru. Dan lisan juga tenggelam sedikit demi sedikit di tengah suara robekan. Titik-titik. Kekuatan persatuanmu sangat besar, tapi itu tergantung dengan siapa kamu bergulat. Puluhan ribu dewa jahat tersenyum anggun pada saat bersamaan. Segala sesuatu di lisan sesuai harapannya, dan bahkan untuk menambah kesenangan, dia tidak mengunci ruang pada awalnya, jika tidak, Nuwa, Fuxi, alam abadi ini tidak akan mudah tersebar di setiap titik fokus lisan. Berdengung-berdengung rantai ruang biru-biru muncul di permukaan setiap dewa jahat. Rantai ruang angkasa ini seperti senjata tersembunyi, langsung menembus penghalang Mo dan memasuki bagian dalam lisan. Rantai luar angkasa ini langsung bekerja di seluruh gunung, tidak perlu titik fokus. Kemudian dewa jahat meraih rantai ruang angkasa dan melesat ke langit. Dewa jahat awalnya memiliki cara yang lebih mudah untuk menjaga lisan, yaitu membunuh alam abadi dan dewa kekacauan kuno dengan kekuatan guntur, tetapi tarik-menarik dengan seluruh lisan membuatnya merasa lebih menarik. Lebih dari 10.000 dewa jahat adalah lebih dari 10.000 orang kuat di alam jiwa suci, dan kekuatan yang meletus pada saat yang sama bukanlah masalah kecil. Ditambah dengan kekuatan kunci ruang di dunia induk, lisan, yang tenggelam perlahan, berhenti. Tidak hanya berhenti, tapi perlahan naik. Retak, klik, klik. Suara jalinan roda gigi besar bergema di langit, setiap kali terdengar, lisan naik 1 kaki. Dalam waktu singkat, seluruh gunung lisan bangkit dari tanah. Gunung sebesar itu yang melayang di udara mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di dunia induk. Jika kamu suka terbang, terbang lebih tinggi, kata dewa jahat sambil tersenyum. Om. Lebih banyak dewa jahat muncul di puncak gunung, dan ketika dewa jahat ini muncul, mereka memiliki rantai luar angkasa di tangan mereka. Lebih dari 10.000, lebih dari 20.000, lebih dari 30.000 saat jumlah dewa jahat meningkat, lisan dinaikkan semakin tinggi. Ini adalah tarik-menarik antara orang dewasa dan anak-anak, dan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak hampir sama besarnya. Meski begitu, semua orang di lisan masih tidak menyerah. Turun. Fuxi menamparkan kakinya dengan keras dengan kedua tangan. Pola gosip hitam putih tiba-tiba bergetar, meledak dengan kekuatan yang sangat besar. Bahkan jika fokus kakinya adalah pada konstruksi gurun, ada kecenderungan samar untuk runtuh. Hal yang sama berlaku untuk alam abadi lainnya. Menghadapi kekuatan yang hampir tak tertahankan, mereka tidak keberatan lagi. Baik itu garis keturunan atau token dari sisi lain, korbankan semuanya.
Kekuatan ke bawah meroket. Tren awal yang naik perlahan dibalik, dan lisan mulai perlahan menurun. Puluhan ribu dewa jahat masih menyeret ke atas dengan rantai di pundak mereka. Salah satu dewa jahat tidak memiliki rantai anti-rantai. Dia melipat tangannya dan melihat ke bawah. Ini kerja keras, semuanya. Sayang sekali perjuangan ini pasti sia-sia setelah dewa jahat. Selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih udara di bawah. Wow, lisan sedikit gemetar. Segera setelah itu, ia berhenti jatuh, lalu perlahan bangkit kembali. Dewa jahat dapat langsung memindahkan ruang manapun, termasuk gunung besar lisan. Mengangkat lisan dengan puluhan ribu klon hanyalah tipuan dewa jahat. Senior Fuxi, biarkan Senior Yuan Shi Tianzun turun. Luo Zeng mengirim transmisi suara ke Fuxi. Aku telah memberitahu lisan tentang situasinya, Yuan Shi Tianzun masih memikirkan cara. Jawab Fuxi. Yuan Shi Tianzun hanyalah alam abadi. Dari segi kekuatan, mungkin lebih kuat dari alam abadi lisan, tapi apa gunanya? Satu lagi kekuatan alam abadi tidak dapat membalikkan situasi. Biarkan dia turun dulu, desak Luo Zeng. Pikiran Fuxi dalam kekacauan, dia hanya ingin mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung. Desakan Luo Zeng, Fuxi langsung mengaktifkan cincin kedatangan Om. Dengan kilatan cahaya keemasan, Yuan Shi Tianzun turun ke gunung. Karena dia telah berkomunikasi melalui Ring of Advent, Yuan Shi Tianzun juga memiliki pemahaman tentang apa yang terjadi pada lisan. Sekarang setelah benar-benar turun, menyaksikan lisan yang besar naik ke atas, wajahnya masih menunjukkan keterkejutan, situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan bala bantuan turun dari pantai seberang. Suara dewa jahat datang dari langit. Dapatkah dia terlihat bahwa Yuan Shi Tianzun memiliki kekuatan yang luar biasa, dan aura lelaki tua ini tidak lebih lemah dari pemimpin Tongtian. Yuan Shi Tianzun menatap dewa jahat itu, dan hanya berkata, pembuat onar. Setelah mengutuk, Yuan Shi Tianzun menghilang. Dia kembali ke sisi lain. Yuan Shi Tianzun mundur di depan pertempuran, membuat dewa jahat itu sedikit bingung. Pria tua yang tampak perkasa ini sangat penakut. Melarikan diri tanpa tembakan. Luo Zeng dan Fuxi juga terdiam. Obat apa yang dijual di labu Yuan Shi Tianzun? Tapi segera ekspresi aneh muncul di wajah Fuxi, ini. Cincin kedatangan berkedip lagi. Bas. Melihat situasinya tidak baik, Fuxi melemparkan Ring of Advent ke udara. Kemudian aura aneh dilepaskan dari Advent Ring, dan monster besar muncul di Gunung Li. Monster besar ini adalah Monkey Spirit King sendiri. Yuan Shi Tianzun, sebagai orang yang pernah mengalaminya, tahu betul bahwa dunia ibu, yang merupakan tempat kelahirannya, sulit untuk dilawan. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menemukan Monkey Spirit King. Yuan Shi Tianzun awalnya memiliki mentalitas untuk mencobanya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa karakter Monkey Spirit King sangat antusias. Ketika saya mendengar bahwa Luo Zeng dalam bahaya, itu tidak terlalu ragu, dan setuju. Baru saja Tianzun Yuan Shi datang lebih dulu untuk melihat situasinya, dan kemudian Tianzun Yuan Shi menyerahkan cincin kedatangan kepada Raja Roh Monkey. Apakah kamu tubuh gelap dunia? Raja Roh Monkey memandangi dewa-dewa jahat dan bertanya. Emosi negatif seperti dunia batin bukanlah hal baru. Gerbang empat roh membangun satu demi satu dunia, dan secara alami menemui banyak orang. Tetapi Raja Roh Kera tidak pernah mengkhawatirkan hal-hal seperti itu, tetapi telah menantang banyak tubuh gelap di dunia, sehingga secara alami dapat mengetahui asal-usul dewa jahat dalam sekejap. Apa yang kamu? Dewa jahat memandang Raja Roh Kera, dan semua kesombongan di wajah mereka menghilang. Mata dewa jahat juga sangat kuat. Dia merasakan aura yang tak terlukiskan dari kera raksasa yang luar biasa ini, cukup kuat untuk membuatnya berdiri diam. Baik Master Tongtian maupun Yuan Shi Tianzun tidak dapat memberinya perasaan ini, tetapi kera raksasa ini yang melakukannya. Makhluk macam apa ini? Bukan hanya dewa jahat yang menyatakan keraguan. Masih banyak jiwa suci di Gunung Li, dan mereka semua menatap Raja Roh Kera dengan mata ragu. Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini sangat mengejutkan hati mereka. Raja Roh Monkey menyeringai dan mengabaikan dewa jahat itu. Di matanya, tubuh gelap dunia, yang hanyalah kumpulan energi, tidak layak disebut. Masih cukup sulit untuk membunuhnya sekarang. Karena Yuan Shi Tianzun mempercayakan pertarungan, masih menggunakan metode paling sederhana untuk menyelesaikan masalah. Ledakan panjang. Raja Roh Monkey merentangkan tangannya dan menamparkan lisan dengan keras. Sebelum Raja Roh Kera menamparkan lisan dengan kedua tangan, Mo untuk sementara menghapus sebagian penghalang, jika tidak, ketiga lapisan penghalang Mo akan runtuh setelah tamparan ini.
Saat kedua tangan ini bertepuk tangan di Gunung Li, dua telapak tangan dengan radius ribuan mil muncul dengan tubuh besar Raja Roh Kera sebagai pusatnya. Bahkan jika telapak tangan begitu lebar, dan kekuatan diterapkan secara merata ke Lisan, Gunung Lisan telah banyak runtuh. Beberapa kota besar juga terendam oleh batu-batu besar. Gempa bumi yang dahsyat dengan gila-gilaan memanen nyawa orang-orang biasa di kota-kota itu. Saya tidak tahu berapa juta yang terbunuh atau terluka. Hari ini adalah malapetaka bagi murid-murid Lisan, dan ini adalah bahkan lebih kiamat bagi orang biasa yang lahir dan tinggal di sini. Namun, Lisan, yang awalnya diseret oleh dewa jahat, mulai tenggelam dengan gila-gilaan. Kecepatan tenggelamnya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan bahkan puluhan ribu dewa jahat di langit terseret ke bawah. Kekuatan Raja Roh Mongki benar-benar membalikkan situasi. Ingin melarikan diri. Bagaimana bisa begitu mudah? Dewa jahat mengertakkan gigi. Dia ingin menggunakan kekuatan dunia ibu untuk menjaga Lisan. Tetapi bahkan kunci ruang yang kuat pun tidak mudah digunakan di depan Raja Roh Mongki. Ruang terkunci terus-menerus terkoyak, dan ruang di sekitar Lisan terus memancarkan kilat biru. Wow, setelah beberapa tarikan napas, Lisan tenggelam ke dalam tanah, melewati kerak yang tidak tebal dan jatuh dari dunia kekacauan. Dunia ibu yang besar melayang di atas kepala semua orang. Dari sudut ini, mereka tidak bisa melihat seluruh dunia ibu. Mereka hanya bisa melihat lubang melingkar besar yang hilang dari lokasi aslinya milik Lisan. Ketika Lisan jatuh dari dunia induk, puluhan ribu dewa jahat juga diseret oleh Lisan. Setelah meninggalkan ruang lingkup dunia induk, rantai ruang pada dewa jahat ini segera menghilang, dan pada saat yang sama, efek kepemilikan tubuh pinjaman juga memudar, berubah menjadi penampilan aslinya. Mereka masih dalam keadaan bingung, tidak menyadari bahwa mereka dirasuki oleh tubuh pinjaman, apalagi mengapa mereka melayang di antara Lisan dan dunia induk. Reaksi Mo cepat. Sebelum udara kekacauan melanda puluhan ribu orang ini, penghalang telah dipasang pada mereka dan dengan cepat menyeret mereka kembali ke Lisan. Luo Zeng dan yang lainnya menghela nafas lega saat ini. Meskipun Lisan kehilangan banyak, dia masih memisahkan Lisan dari dunia ibu. Tetapi pada saat ini, raungan dewa jahat datang dari celah di dunia ibu, aku ingin melarikan diri. Mimpi. Kemudian celah di dunia ibu terus retak, membentuk mulut yang besar. Kemudian mulut ini mencakup 6 atau 7 negara bagian besar, menggigit ke arah Lisan seperti ikan besar yang memakan ikan kecil. Sejak dunia ibu lahir sebagai tempat kelahiran, ia telah mengambang di sini dengan tenang dan tidak pernah berpindah. Di bawah kendali dewa jahat, dunia induk bergerak lebih cepat daripada Lisan. Melihat mulut besar yang dibuka oleh dunia ibu, Luo Zeng, Fuxi, Noa dan lainnya juga tercengang, apakah masih ada cara bermain seperti itu? Dengan kecepatan hingga 10 napas ini, Lisan akan ditelan kembali ke dunia induk. Apa yang harus saya lakukan? Lisan tidak bisa mempercepat. Ini pasti akan ditelan. Wajah semua orang penuh kecemasan. Lagi pula, Lisan berbeda dari domain dewa. Domain dewa adalah kapal besar yang direncanakan oleh Qi Yu untuk waktu yang lama, dan Qi Yu telah mengumpulkan sejumlah besar Senjing sebagai kekuatan domain dewa. Namun, Lisan ingin memisahkannya dari dunia ibu untuk sementara, dan dia tidak punya motivasi. Dewa jahat berdiri di tengah mulut besar, dan udara kekacauan bertiup ke arahnya, tetapi dia tetap tidak bergerak. Tidak ada jalan keluar, semua perjuangan sia-sia. Sia-sia. Matanya dipenuhi kegembiraan. Suara menyebar melalui dunia ibu, bergetar bolak-balik di dunia kosong yang kacau. Melihat dunia ibu semakin dekat dan dekat dengan Lisan, tubuh dewa jahat itu tiba-tiba bergetar, dan jejak kebingungan muncul di matanya. Saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia merasakan sesuatu masuk ke dalam kesadaran dunia ibu. Kesadaran dunia ibu selalu sangat patuh, dan hampir tidak ada halangan setelah dewa jahat memasukinya. Setelah terus-menerus menggabungkan kesadaran dunia ibu, dewa jahat pada gilirannya membangun tembok di tanah kesadaran untuk mencegah masuknya benda asing. Tentu saja, membobol kesadaran dunia induk itu sendiri adalah hal yang sangat sulit, dan dewa jahat tidak berpikir bahwa orang lain di dunia induk dapat melakukannya kecuali dirinya sendiri. Dia membangun tembok untuk berjaga-jaga, dan sekarang acaranya benar-benar telah tiba. Hal yang mengerikan adalah mengendalikan pergerakan dunia ibu menghabiskan banyak energi untuk dewa jahat. Jika dia ingin melawan invasi benda asing, dia hanya bisa menyerah mengejar Lisan. Dewa jahat membuat pilihannya tanpa ragu-ragu. Penting untuk memenangkan Lisan dan Luo Zeng, tetapi dunia ibu adalah akar dari roh jahatnya. Begitu dia dikeluarkan dari kesadaran dunia induk, dia akan kehilangan segalanya setelah. Menimbang beban,
Dewa jahat dengan tegas menyerah mengejar Li San dan berkonsentrasi untuk melawan penjajah. Luo Zeng sudah putus asa. Setelah ditelan oleh dunia ibu, akhirnya bisa dimusnahkan. Meskipun Raja Roh Mongki tidak takut pada Dewa Jahat dapat sepenuhnya melewati Raja Roh Mongki dan sepenuhnya menghabiskan seluruh Gunung Lisan. Tepat ketika semua orang merasa putus asa, kecepatan gerakan dunia ibu tiba-tiba melambat, dan akhirnya berhenti perlahan, dan Li San pergi lagi mengapa dunia ibu berhenti. Apakah Dewa Jahat menyerah? Tanda tanya. Sudah. Ini melepaskan kita di Lisan. Semua orang di Lisan menunjukkan ekspresi bingung. Luo Zeng, Fuxi, dan Nuwa semuanya kembali ke Emerald Stage. Mereka menatap retakan besar yang perlahan menghilang, dan hati mereka juga penuh dengan kebingungan. Dengan karakter Dewa Jahat, sangat tidak mungkin untuk menyerah pada saat ini, kata Fuxi. Luo Zeng mengangguk, kecuali dia menghadapi semacam force majeure yang merupakan ancaman besar baginya. Nuwa memiringkan kepalanya dan berpikir, kekuatan Dewa Jahat direnggut dari Gui King, yaitu, dari Jisuan Yuan, dari peradaban Yuanling, dan bahkan dari penguasa ular. Saya pikir orang-orang di depan mereka bolehkah saya tidak duduk diam saja. Mata yang lain tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Tebakan Nuwa adalah yang paling mungkin. Dunia ibu dianggap sebagai tempat kelahiran terbesar di dunia yang kacau, dan statusnya terbukti dengan sendirinya. Tidak lebih dari Gui King dibawa pergi. Masalahnya adalah Dewa Jahat akan sepenuhnya mengendalikan dunia ibu sekarang. Bisakah peradaban Yuanling dan Master Ular duduk diam? Tidak peduli apa, Li San lolos dari malapetaka dan hanyut menuju kedalaman kekacauan. Raja Roh Kera menunggu di Gunung Li sebentar sebelum kembali ke pantai seberang. Dalam kesadaran dunia ibu, ribuan bola salju putih melayang. Pangsit salju ini lembut dan dingin saat disentuh, yang merupakan kesadaran dunia ibu. Faktanya, kesadaran dunia ibu sangat ilusi, dan mereka tidak ada di tempat tertentu, sehingga hampir tidak mungkin menemukannya dengan menghubungi mereka. Di dunia ibu, ada beberapa legenda bahwa beberapa manusia di negara bagian besar bertemu dengan satu pangsit salju putih secara kebetulan, dan setelah membuat permintaan, dunia ibu akan membantunya mewujudkan keinginan tersebut. Apakah legenda ini benar atau tidak, Dewa Jahat tidak begitu yakin. Dia dapat menemukan tempat kesadaran ini dengan menggunakan kemampuan Gui King. Secara teoritis, hanya Dewa Jahat yang dapat menemukannya di tanah kesadaran, jadi tembok yang dia bangun dengan kesadaran dunia induk tidak kokoh, dan itu sepenuhnya tindakan yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Pada saat ini, seekor ular hitam dengan cepat melewatinya, dan ketika ia masuk ke salah satu bola salju putih itu tercemar dan berubah menjadi hitam dari dalam keluar. Setelah mengubah bola salju putih menjadi hitam, ular hitam akan berpindah ke yang berikutnya. Jika cukup banyak bola salju putih yang tercemar menjadi hitam, ular hitam ini juga dapat memperoleh kekuatan dunia induk. Tapi itu segera menjadi pertandingan. Beberapa pangsit salju merah melayang tidak jauh, dan salah satu pangsit salju merah berubah bentuk dan berubah menjadi penampakan Dewa Jahat. Kamu siapa? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Dewa Jahat itu bertanya, menatap ular hitam kecil itu. Dia menemukan bahwa ular hitam kecil itu memancarkan aura aneh dan kuat, yang sangat mirip dengan kera raksasa itu. Ini membuat Dewa Jahat sangat bingung. Beberapa jam yang lalu, Dewa Jahat mengira bahwa dia adalah eksistensi terkuat di dunia yang kacau. Apa itu peradaban Yuanling? Klan Wukong hanya bisa menuruti diri mereka sendiri. Dengan dukungan dunia induk, Dewa Jahat tidak memperhatikan dua kekuatan terkuat di pantai seberang. Namun kemunculan kera raksasa yang tiba-tiba membuat Dewa Jahat merasakan kebingungan baru. Dari mana benda ini berasal? Apakah ada hal yang begitu kuat dalam kekacauan itu? Di sana karena kera raksasa, Li San melarikan diri, dan seekor ular kecil serupa muncul di sini. Dewa Jahat langsung meragukan kognisinya sendiri, pemahamannya tentang dunia ini tidak lengkap. Tanah kelahiran pertama bukanlah milikmu, kamu tidak boleh berpindah-pindah, desis ular hitam kecil itu. Dewa Jahat itu tersenyum, ini bukan milikku. Mungkinkah milikmu? Tentu saja milik kita, tapi kita belum pindah. Belum waktunya bagimu untuk pergi sekarang, dan mengembalikan semua kesadaran polusi, si kecil ular hitam memesan jalan. Ketika Dewa Jahat menyerap Gui King sebelumnya, itu tidak menarik perhatian pemilik ular. Karena Gui King adalah kehendak negatif, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk menyerang daratan kesadaran, karena belum pernah ada preseden seperti itu. Tapi Dewa Jahat yang melakukannya, jadi pemilik ular harus mengambil tindakan. Ketika kekuatan Dewa Jahat yang menindas dunia induk adalah yang terkuat, itu juga yang terlemah, dan mereka akan memanfaatkannya.
Ular hitam kecil itu mencemari 6 atau 7 bola salju tepat setelah masuk, dan dewa jahat itu tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan ada ribuan bola salju merah melayang di belakangnya. Dewa jahat itu tersenyum, sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Huho bola salju merah itu menyapu ular hitam kecil itu seperti badai salju. Pertempuran di tanah kesadaran ini kecil. Alam jiwa suci manapun yang masuk ke sini dapat dengan mudah berurusan dengan dewa jahat dan ular hitam kecil. Namun, karena sifat khusus dari tempat kesadaran, tidak ada kekuatan yang kuat yang dapat memasukinya, bahkan dewa jahat dan ular hitam kecil tidak dapat melepaskan 1% dari kekuatan jiwa mereka. Pertempuran kecil ini telah menyebabkan bencana besar di dunia ibu. Setelah dewa jahat dan ular hitam kecil mencemari kesadaran dunia ibu tidak banyak berubah, paling-paling, aura di negara-negara tercemar itu telah berubah, dan dibutuhkan orang yang jeli untuk mendeteksinya. Ketika dua kesadaran manipulatif mulai bertarung, kesadaran dunia ibu mulai jatuh ke dalam kekacauan dan kekacauan besar. Gemuruh bergemuruh. Dinding kristal di sekitar negara bagian ikan kelabu tiba-tiba hancur, berubah menjadi kristal tajam dan terbang ke udara, seperti hujan jarum yang tersebar di beberapa negara tetangga, dan sejumlah makhluk yang tidak diketahui jumlahnya ditangkap melalui wilayah laut di prefektur Linhai tiba-tiba mendidih dengan cepat, dan uap yang terbentuk oleh transpirasi air laut dalam jumlah besar menyelimuti seluruh negara bagian tanah. Prefektur Muhan hancur berkeping-keping. Negara bagian besar ini penuh dengan fenomena aneh, dan makhluk yang hidup di dalamnya secara alami menderita. Untungnya, perubahan tersebut tidak berlangsung lama. 4 jam kemudian, semua gerakan abnormal berhenti, dan dunia induk kembali damai. Tempat kesadaran sudah berantakan. Meskipun ular hitam kecil ini adalah jiwa Raja Roh Ular, waktu ia memasuki kesadaran terlalu singkat. Ada puluhan ribu kesadaran di dunia ibu, dan hampir setengahnya tercemar oleh dewa jahat, sedangkan ular hitam kecil hanya mencemari beberapa. Meskipun ular hitam kecil itu jauh lebih kuat dari dewa jahat menggunakan kesadaran dunia ibu untuk menyerang terus-menerus. Pada akhirnya, ular hitam kecil itu dikalahkan dan dimusnahkan habis-habisan oleh dewa jahat. Dewa jahat memandangi mayat ular hitam kecil dengan sedikit detak jantung. Ular hitam kecil ini memiliki kemampuan jiwa yang kuat dan unik. Apa yang akan terjadi jika ditelan? Dia memiliki bakat melahap jiwa, jadi seharusnya tidak ada masalah untuk melahap ular hitam kecil itu. Setelah berpikir sejenak, dewa jahat itu masih mengendalikan keserakahannya. Ular hitam kecil itu terlalu aneh, dan dewa jahat itu secara naluriah merasakan krisis saat menghadapinya. Jika dia menelannya, dia mungkin tidak tahu akan jadi apa dia. Jadi dewa jahat itu langsung melemparkan tubuh ular hitam itu keluar dari alam kesadaran. Yu Qingtian, raungan yang menusuk hati datang dari kota Tianfang. Ni sangat marah. Meskipun tubuh besar Raja Roh Ular didistribusikan di kota Tianfang, kehadirannya selalu rendah. Sebagian besar barang di kota Tianfang diserahkan kepada pemilik ular, dan jarang yang berpartisipasi banyak orang tidak tahu bahwa ada ular raksasa di kota Tianfang. Dengan raungan Ni, retakan yang tak terhitung jumlahnya meledak di permukaan kubus, dan banyak makhluk berbahaya dan dunia lain keluar darinya. Mereka mendongak dan melihat kepala ular besar didirikan di kota Tianfang, memancarkan keagungan tertinggi. His, Nitong meludahkan surat ular itu, bulan sabit di mata ular itu bersinar dengan cahaya keemasan yang gelap, dan kemarahan yang terkandung di dalamnya tampak seperti dua gunung berapi yang meletus kapan saja. Roh Yuofu, Guangfu dan Heifu juga berjalan keluar dari kota Tianfang satu demi satu, menatap kosong ke Raja Roh Ular. Apa yang bisa memancing Raja Roh Ular menjadi marah? Ini pertama kalinya aku melihat Raja Roh Ular marah. Kuharap tidak ada masalah yang menimpa kita. Roh manusia yang berlindung pada Raja Ular ini sangat takut dengan gerbang Roh Ular. Sen Chengang, kepala rumah Yuofu, diam-diam melihat ekspresi Raja Roh Ular, tetapi hatinya merasa sangat bahagia. Raja Roh Ular sangat marah sehingga satu bagian dari rencana harus diblokir. Setelah rencana diblokir, ia harus menyusun rencana baru. Waktu seperti ini seringkali merupakan waktu di mana ada banyak celah. Di antara 10 rumah besar di gerbang roh manusia, ada rumah Hei, dan 3 rumah besar di rumah Yue dan rumah Guang membelot ke gerbang roh ular. Apakah itu General Mansion atau Sen Chengang, koordinat mereka ada di tangan Master Ular. Selama koordinat tidak dikembalikan selama sehari, mereka tidak akan bebas selama sehari. Wosh! Ular bifit memutar ekornya dan dengan cepat naik ke puncak kota Tianfang. Rajaku, apa yang membuatmu sangat marah? Ular Suangki bergetar sedikit, dan dia jarang melihat Raja Roh Ular begitu marah selama bertahun-tahun.
Tubuh pikiranku gagal, kata Raja Roh Ular. Sua, ular bifit itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ia tahu apa arti tubuh pikiran Raja Roh Ular. Setelah menyaksikan kekuatan dewa jahat di ular Suangki di negara Laut Darah terakhir kali, dia menyadari ada sesuatu yang salah, dan kemudian dengan cepat melaporkan berita itu ke Raja Roh Ular. Saat itu, reaksi Raja Roh Ular relatif tenang. Itu telah beroperasi di dunia yang kacau begitu lama, dan semuanya di sini terkendali. Satu-satunya hal yang sedikit merepotkan adalah Raja Roh Burung yang belum terbangun dan Raja Roh Monkey yang baru saja terbangun. Orang-orang di dunia ibu, seperti dewa kekacauan kuno, dan alam abadi semuanya adalah karakter yang tidak penting. Melihat Raja Roh Ular tenang, ular berkaki dua merasa lega. Bahkan jika dewa jahat menguasai tanah kelahiran pertama, ular dua diskrit percaya bahwa Raja Roh Ular dapat mengambilnya kembali. Sekarang Raja Roh Ular benar-benar mengatakan bahwa itu telah gagal, orang dapat membayangkan keterkejutan di hati ular dua berbeda. Tubuh pikiran Raja gagal mengambil kembali tanah kelahiran pertama. Apa yang harus saya lakukan? Ular bifit, yang selalu tenang dan tenang dalam situasi, juga kehilangan akal sehatnya. Tanah permulaan adalah bagian yang sangat penting dari rencana itu, dan tidak boleh dibiarkan dikendalikan oleh orang lain. Setelah Raja Roh Ular marah, suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia melirik makhluk berbahaya dan sisi lain yang padat di bawah kota Tianfang, dan kemudian berkata, bahwa koordinat orang-orang berbahaya ini ke Wucheng, dan bahwa acara ini yang berlangsung ratusan era kacau hingga berakhir. Perang telah berakhir. Mendengar usulan Raja Roh Ular, jejak keheranan melintas di mata hitam ular Suangki. Jika kita menyadarinya, saya khawatir kita akan mengikuti tren, dan ribuan tata letak era kacau kita akan sia-sia. Bukan. Hal terburuk bagi dewa jahat untuk mengendalikan dunia induk, hal terburuk adalah Master Burung mengetahui cara menggunakan dunia induk. Jadi Raja Roh Ular akan keluar dengan kekuatan penuh untuk menghentikan kemungkinan ini sejak awal. Perang Yu Qingtian berlangsung selama ratusan zaman kacau, karena koordinat kedua belah pihak ada di sarang. Semua orang saling membunuh berkali-kali, berkelahi bolak-balik, dan akhirnya mereka bisa hidup kembali dengan selamat. Sekarang Raja Roh Ular meminta untuk membawa koordinat ke kota kabut, sifatnya benar-benar berbeda. Pengkhianatan milik gerbang Roh Ular dapat langsung dihidupkan kembali di kota kabut. Kekuatan gerbang Roh Ular secara alami akan berlipat ganda, dan pada saat yang sama ada risiko yang sangat besar begitu orang-orang dari Roh Ular gerbang dikalahkan, koordinat akan dihancurkan. Pemilik burung musnah, yang berarti kematian total dan pemusnahan seluruh pasukan. Dalam keadaan normal, Ni tidak akan menggunakan metode seperti itu untuk menceritakan keseluruhan cerita, itu terlalu berisiko. Tapi dewa jahat terkutuk itu benar-benar mengacaukan rencananya. 3720